Mulai sejak kejadian, Allah sudah merencanakan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana dia ditelanjangin. Bagaimana dia sebagai anak domba Allah. Dia harus ditelanjangin, dia harus menderita, harus berdarah-darah. Firman Tuhan begitu luar biasa. Dengan orang yang berbeda, tetapi memberitakan akan berita yang bertahun-tahun secara luar biasa tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk manusia yang dikasihi oleh Allah. Setiap daripada saudara dan saya begitu dikasihi oleh Allah. Saudara, seringkali seperti firman Tuhan katakan, pemberitaan salib adalah bagi dunia ini merupakan suatu apa? Sesuatu yang sia-sia. Tetapi no. Salib itu sudah direncanakan oleh Allah. Salib itu sudah direncanakan oleh Allah. Ada amin, saudara. Sudah direncanakan oleh Allah. Kita tahu, hari Friday saya sudah katakan kepada saudara. Pembicaraan, silakan duduk deh. Anyway, gak cukup Daniel, saya bawa balik. Ya. Yang saya katakan di dalam pembicaraan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Kita ingin sedikit belajar akan firman Tuhan. Bagaimana secara luar biasa Tuhan sudah memberitakan ya, bahwa di dalam kitab Yohanes pasal yang ke berapa tadi saya katakan? Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus apa? Ditinggikan. Kita tahu di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9 bahwa Musa meninggikan ya akan ular, setiap orang yang pada saat itu dipatuk oleh ular dan harus mati. Tapi firman Tuhan katakan pada saat mereka yang dipagut oleh ular, mereka tidak akan mengalami kematian kalau mereka melihat akan ular yang ditinggikan. Ular yang ditinggikan ya ular yaitu simbol daripada apa? Simbol daripada kutukan. Ular adalah simbol daripada kutukan. Pada saat saya membaca akan ini, saya agak heran. Kenapa ular? Kenapa ular? Enggak pernah tuh dikatakan ya bahwa anak ular Allah. Anak domba Allah. Domba yang menebus akan dosa manusia, bukan ular yang menebus dosa manusia. Tetapi firman Tuhan sekali lagi tidak pernah salah. Karena yang ditinggikan yaitu Yesus Kristus yang terkutuk karena saudara dan saya. Seringkali kita berpikir bahwa yang menyalibkan akan Yesus Kristus adalah orang-orang Yahudi. Maka itu banyak sekali orang-orang yang anti akan orang-orang Yahudi. Tapi sebenarnya kita harus mengerti dengan benar bahwa yang menyalibkan Yesus Kristus adalah siapa? Dosa-dosa kita. Yang menyalibkan akan Yesus Kristus adalah dosa-dosa kita. Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia sebagai ular, sebagai yang terkutuk melalui salib untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam kitab Exodus, di dalam apa? Pasal 12, saudara nggak usah baca, di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Di situ kita bisa melihat bahwa adanya sesuatu perayaan Paskah di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-12. Anak domba yang tidak tercela itu harus dikurung selama 4 hari dikatakan. Hari yang ke-10 sampai hari yang ke-14.
domba yang harus akan persembahkan, yang akan dipakai untuk menyelamatkan orang-orang Israel, yang mana darahnya akan dilaburkan di setiap pintu, ambang pintu daripada setiap rumah, sehingga malaikat Tuhan yang berjalan melewati, dan disitulah Passover. Disitulah sesuatu di mana malaikat berjalan dan semua orang yang melaburkan dengan darah akan terlewat. 4 hari, yaitu pada saat Yesus memasukin akan Yerusalem. Sebelum kematian Tuhan, 4 hari pada saat Yesus dielulukan di Yerusalem. Pada saat dia naik akan dongki. Sesuatu gambaran daripada perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru. Kapan saatnya akan redemption itu terjadi? Yaitu pada saat Paskah. Pada saat perayaan Paskah yang orang-orang Israel lakukan, dan disitulah penebusan itu terjadi. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas, sebelum Yesus Kristus mati, sudah diberitakan tentang kematian daripada Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan pada saat lembu merah yang akan dikorbankan. Ada 7 darah di situ dikatakan. 7 darah. Nanti saudara bisa pelajarin sendiri di dalam kitab Bilangan. 7 darah. Yaitu artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is that? Yesus disalib, 2 kakinya, tangannya mencucurkan darah, lambungnya kena tombak, punggungnya robek. Robek artinya apa, saudara? Kalau saudara lihat tirai daripada bait suci itu terbelah, robek. Di situ kita bisa enter, kita bisa masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap daripada kita berapa banyak mengucap syukur. 7 darah. Amazing. Kalau kita mempelajarin firman Tuhan, wow, secara luar biasa. Dan di situ dikatakan juga di dalam kitab Bilangan, nanti saudara selidikin sendiri. Saya nggak banyak ada waktu di sini. Ya. Di situ juga dikatakan bahwa imam mengambil kayu aras, kayu yaitu simbol daripada apa? Salib, ya, hisop, yaitu yang dipakai untuk apa? Memberikan cuka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan juga bahwa kain kermisi, yaitu jubah yang dikenakan pada Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Firman Tuhan sudah memberitakan tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Imamat pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Pada saat hari raya pendamaian, Markus sudah sedikit mengutip akan ayat ini. Yaitu pada hari raya pendamaian harus dikorbankan 2 kambing. 2 kambing yang harus dikorbankan. 1 diberikan nama kambing Tuhan. Yang 1 dinamakan nama kambing Asael. Kambing Tuhan yaitu menggambarkan tentang apa? Tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang 1 Asael menggambarkan akan iblis yang akan dilepaskan, yaitu gambaran daripada Barnabas. Pada saat Barnabas bersama dengan Yesus di hadapan daripada Pilatus. Di dalam kitab Imamat itu juga dikatakan bahwa ada sesuatu undi. Kambing yang mana yang harus dikorbankan. Tidak dikatakan domba. Goat, karena goat yaitu simbol daripada apa? Daripada dosa.